Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang saleh dan salehah, kali ini ibu akan menyampaikan tema tentang niat. Dalam Islam, ibadah tidak hanya dinilai dari apa yang kita lakukan, tetapi juga mengapa kita melakukannya. Karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk beribadah dengan niat yang ikhlas. Sebagaimana firman-Nya, tahu nggak nih sholat apa yang ibu jaga? Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka diperintahkan melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara ikhlas. Rasulullah SAW juga menegaskan dalam hadis yang sangat masyhur, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amal amat bergantung kepada niat, dan sesungguhnya setiap orang hanya akan mendapatkan apa yang telah dia niatkan. Ayat dan hadis ini menunjukkan bahwa niat adalah kunci utama dalam ibadah dan amat menentukan nilai amal di sisi Allah. Anak-anakku sekalian yang ibu cintai, niat itu ibarat remote control dan amal perbuatan adalah perangkatnya. Sementara niat menentukan apakah amal itu bernilai ibadah atau sekedar kebiasaan, dan apakah berpahala besar, kecil, atau bahkan tidak bernilai di sisi Allah. Banyak aktivitas harian yang kita lakukan tanpa berpikir panjang, mandi, tidur, bekerja, misalnya, semuanya tampak sebagai rutinitas biasa. Namun, dengan niat yang benar, aktivitas tersebut dapat berubah menjadi ibadah. Jika seseorang mandi dengan niat menjaga kebersihan karena Allah menyukai kesucian, maka dia bernilai ibadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Tidur sering dianggap membuang waktu, padahal jika diniatkan untuk beristirahat agar tubuh kita kuat beribadah dan kuat belajar, maka hidup pun bernilai ibadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, surat apa nih yang ibu baca? Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna naumakum subata. Dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat. Bahkan Nabi SAW mengingatkan bahwa tubuh dan mata kita memiliki hak untuk diistirahatkan. Wa inna li'ainika 'alaika haqqan. Dan sesungguhnya matamu punya hak yang harus kau tunaikan. Bekerja sering dipandang sebagai rutinitas duniawi. Namun, jika diniatkan untuk mencari nafkah halal dan memberi manfaat bagi orang lain, maka semuanya bernilai ibadah di sisi Allah. Rasulullah SAW bersabda, Talabul halali wajibun ala kulli muslim. Mencari nafkah dengan cara yang halal adalah wajib hukumnya bagi orang Islam. Anak-anakku sekalian yang ibu cintai, dari penjelasan ini kita belajar bahwa niat menentukan nilai amal di sisi Allah, dan niat dapat mengubah kebiasaan menjadi ibadah. Serta niat juga membedakan satu ibadah dengan ibadah lainnya. Karena itu, sebelum memperbaiki amal, perbaikilah niat terlebih dahulu. Pastikan remote kontrol ibadah selalu diarahkan pada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kemampuan dan kemudahan untuk meluruskan niat dalam setiap aktivitas, sehingga seluruh hidup kita bernilai ibadah dan mendapatkan pahala, khususnya di bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini. Sekian kultum dari ibu. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.